Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan dalam dada kita ini. Karena itu kewajiban kita hanyalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Demikian juga sebaliknya, seandainya kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kaum muslimin semuanya yang berjalan di atas petunjuknya hingga akhir zaman nanti. Baiklah adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri dan santriwati, kita akan memulai pelajaran kita, yaitu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Maka dalam pembahasan kali ini kita akan bahas bab pertama dalam kitab ini atau dalam buku pelajaran kita ini, yaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Judulnya adalah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Hijrah Rasulullah ke Madinah. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ketahui bahwasan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama kurang lebih 13 tahun di Makkah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertentangan atau mendapatkan permusuhan, cobaan yang begitu berat kepada orang-orang kafir Quraisy ini. Maka sudah saatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Allah mengizinkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dia bermalam di rumahnya. Anggaplah ini rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah. Maka rumah beliau sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Untuk membunuhnya. Sebelumnya mereka ini sudah bersepakat, bermusyawarah, dari setiap kabilah-kabilah mereka mengirimkan tokoh-tokoh mereka bergabung dalam suatu kumpulan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan tujuan mereka punya pertemuan ini supaya ketika Bani Hashim marah atau mau memerangi Quraisy, maka Bani Hashim harus menghadapi kabilah-kabilah yang begitu banyak, ya. Maka dari setiap kabilah yang mereka kumpul itu, mereka ingin membunuh Rasulullah SAW pada malam hari, sehingga mereka sudah
mengepung rumah ini dan mereka menjaganya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW keluar dari rumah ini, Rasulullah SAW keluar dari rumah ini mau menuju ke rumah kerabat dekatnya. Kerabat dekatnya yaitu siapa? Abu Bakar. Maka Rasulullah keluar dari rumahnya ini mau menuju rumah kerabat dekatnya ini Abu Bakar ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan orang-orang kafir Quraisy ini sehingga mereka tidak mampu melihat Nabi. Ya. Ini cerita hal ini panjang, namun di pembahasan kita ini sangatlah ringkas sehingga kita mengambil ringkasan-ringkasannya saja. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menutupi pandangan orang-orang yang mereka mengintai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka mengintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atau mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju rumah Abu Bakar ini dalam keadaan aman, dan Nabi sempat mengambil segenggam pasir dan Rasulullah menaburkan di wajah mereka. Dan mereka tidak menyadari hal itu. Keadaan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Allah menerangkan dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim syadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Maka Allah menjelaskan bahwa kami telah menghalangi atau menutup di hadapan mereka dan di belakang mereka sehingga mereka tidak melihat. Pandangan mereka itu tertutup dari depan maupun dari belakang sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju rumah kerabatnya ini dalam keadaan aman. Nah, paginya mereka baru sadar. Orang-orang yang mengepung rumah ini baru sadar, sehingga ketika mereka mendobrak pintu rumah ini dan mereka masuk, ternyata yang mereka dapatkan adalah sahabat Ali yang memang malamnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk tidur di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memakai jas atau mantelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dari rumah ini, rumah Abu Bakar ini, maka Nabi bersama Abu Bakar ini mereka menuju ke Gua Thur. Mereka menuju ke Gua Thur ini, dua orang ini. Mereka menuju ke Gua Thur di waktu malam itu. Maka sebelum fajar terbit, mereka berdua ini sudah masuk ke dalam Gua Thur ini. Nah, di sini ada cerita bahwa kedua orang ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar sampailah di Gua Thur ini. Maka yang pertama kali yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah Abu Bakar masuk terlebih dahulu ke dalam gua itu dan membersihkan segala kotoran, dan beliau menyobek kainnya untuk menutupi lubang-lubang yang ada di dalam gua itu. Beliau khawatir jangan sampai ada binatang-binatang berbisa yang akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Abu Bakar saking menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya rampung di dalam gua itu, semuanya telah siap, lalu Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Nah, Rasulullah tidur sejenak, tidur sampai artinya istirahat di situ. Kemudian ternyata Abu Bakar ini disengat
oleh binatang berbisa kalajengking, sehingga Abu Bakar menahan sakit yang begitu kuat. Dia tidak berani untuk membangunkan Nabi, tidak mau mengganggu Nabi karena saking menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia dalam keadaan tidur itu. Maka Abu Bakar ini menahan sakit yang begitu kuat sehingga ia sampai menangis. Kemudian bercucurlah air matanya, dan air matanya inilah menetes sampai mengenah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Nabi terbangun karena terkena air matanya Abu Bakar ini. Lalu Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi pada dirimu?" Kemudian Abu Bakar menceritakan hal itu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meludah tempat yang tergigit kalajengking itu, maka langsung sembuh. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meludahnya. Baik, kita lanjut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di goa ini bersama Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar di dalam goa ini selama 3 malam. Selama 3 malam. Nah. Kemudian apa yang mereka lakukan selama 3 malam dalam goa ini? Maka Abu Bakar ini dia mengutus putranya, yang bernama Abdullah. Untuk apa? Untuk mencari tahu informasi yang berkembang di tengah-tengah Quraisy. Karena jelas setelah Quraisy tidak mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan mengerahkan segala kekuatan mereka untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi setelah Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lagi, maka orang-orang kafir Quraisy mendatangi rumahnya Abu Bakar, dan di sana mereka mendapati putrinya Abu Bakar yang bernama Asma. Di sana mereka menginterogasi Asma ini. Namun Asma tidak mau mengaku, tidak mau mengatakan persembunyian ayahnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditampar sama Abu Jahal. Abu Jahal yang menampar putri Abu Bakar ini. Menampar putri Abu Bakar. Yang bernama Asma. Ya. Karena tamparannya saking kerasnya, saking kuatnya, maka anting-antingnya Asma ini pun terlepas dari telinganya. Ya. Maka Abu Bakar sudah mengetahui hal itu, pasti Quraisy akan mencari mereka. Maka langkah yang dilakukan Abu Bakar ini adalah mengutus putranya ini untuk mencari tahu informasi yang berkembang di tengah-tengah Quraisy. Ya. Kemudian di sini juga ada seorang budak milik Abu Bakar, tapi dia sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Milik Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah penggembala domba-dombanya Abu Bakar. Dia ini penggembala. Ya, domba Abu Bakar. Nah,
Tugasnya Abdullah bin Uraikid ini, kalau di waktu sore dia menggembala domba-domba Abu Bakar ini di seputaran Goa Thur ini. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan jejaknya Abdullah ini, putranya Abu Bakar yang senantiasa mencari informasi di tengah-tengah Quraisy untuk menyampaikan kepada ayahnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bekas kakinya ini supaya tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy, maka Abdullah bin Uraikidlah yang menggembalakan domba-dombanya di sekitar itu, sekitar goa, untuk menghilangkan jejak kakinya itu atau bekas kakinya. Nah, selama mereka berdua masih berada dalam goa ini, maka putri Abu Bakar ini, putri Abu Bakar yang bernama Asma ini, putri Abu Bakar yaitu siapa? Asma. Nah, tugasnya Asma ini, tugasnya adalah mengantarkan makanan untuk ayahnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di goa Thur ini. Tugasnya Asma binti Abu Bakar ini. Nah, sehingga suatu ketika dia kesulitan untuk mengantarkan makanan ini karena dia membawa tempat makan ini dalam kesulitan di atas kendaraan, maka dia menyobek ikat pinggangnya menjadi dua, yang satu untuk dipakai untuk ikat pinggang, yang sebelahnya dipakai untuk mengikat tempat makanannya itu, rangsung atau tempat makanannya itu. Sehingga Asma inilah dijuluki wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Wanita yang memiliki dua ikat pinggang karena dia mengantarkan makanan kepada ayahnya dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan merobek ikat pinggangnya menjadi dua, yang satu dipakai, yang satu untuk mengikat makanan tersebut. Ini pengorbanan Asma atau dukungan Asma kepada Nabi dan ayahnya, juga Abdullah serta siapa? Abdullah bin Uraikid juga. Mereka telah berperan dalam membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ketika mereka sampai di Goa Thur. Baik, adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berkisar, pembahasan kita ini masih berkisar di sekitar Goa Thur ini. Quraisy semakin menjadi-jadi dalam mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka mengerahkan segala kekuatan mereka, bahkan mereka mengumumkan hadiah. Siapa yang mendapati dua orang ini, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ini, dalam keadaan hidup maupun mati, maka masing-masing dua orang ini akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Maksudnya dua orang ini masing-masing Abu Bakar atau Nabi kalau didapati dalam keadaan hidup ataupun mati, maka hadiahnya masing-masing dua orang ini 100 ekor unta. Nah, maka Quraisy semakin semangat orang-orang mencarinya, mencari mereka ini. Maka suatu ketika mereka sudah berada, Quraisy ini sudah berada di mulut gua ini. Mereka sudah berada di depan gua ini. Sehingga seandainya salah satu dari mereka Quraisy ini mau menundukkan kepalanya saja, pasti sudah melihat Abu Bakar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam gua tersebut. Sehingga saat itulah Abu Bakar khawatir akan keselamatan mereka. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, tidak usah engkau khawatir, tidak perlu engkau khawatir. Sesungguhnya dua orang di dalam gua ini, maka yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di gua ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Allah menjelaskan, intang suruhu faqad nasarallah idh akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana.
jika kalian tidak menolongnya, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, faqad nasarahullah, maka Allah akan menolongnya. Ketika kalian orang-orang Quraisy telah mengusirnya dari kota Makkah. Kemudian mereka berdua di dalam goa ini, dua orang yang ada di dalam goa ini, ketika ia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu bersedih. Lalu Allah menjelaskan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangan dalam hatinya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, Allah menurunkan bala bantuannya berupa malaikat-malaikat yang kamu tidak melihatnya. Ya. Dan orang-orang kafir itu, Allah menjadikan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang rendah, yang hina. Dan firman Allah atau kalam Allah itu adalah kalimat yang tinggi, dan Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sedikit permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih berkisar pada seputaran Goa Thur ini. Kemudian dari sini akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya keluar dari goa ini, akan menuju ke kota Madinah. Dan pembahasan ini insyaallah nanti kita lanjutkan akan pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.